Ketemu lagi di Hot Room. Sekali lagi saya ingatkan kepada para pemirsa, besok adalah batas akhir sampai jam 12 malam, batas akhir pencalonan kepala daerah. Jadi bakal ada drama dan kejutan. Dan itu hanya Anda bisa nikmati apabila Anda sambil duduk nonton TV dengan kopi luwak hitam premium yang membuat Hotman 38 tahun sebagai pengacara tetap staminanya tidak terkalahkan. Mantap. Kopi luwak hitam premium. Ingat kopi ini, ingat Hotman yang ganteng. Siap. Pak Rey, kejutan apa besok? Apakah bakal ada yang mencalonkan Kaisang? Apalagi kejutan kira-kira besok? Coba analisa dulu kira-kira apa? Nanti juga sama Ibu Titi. Ya lanjut. Tolong singkat-singkat apa? Masih bisa terjadi. Masih bisa terjadi. Mereka yang mencalonkan sekarang ke KPU masih memungkinkan untuk ditarik kembali pencalonan itu. Jadi Kaisang masih mungkin nggak tiba-tiba ada? Kan wali kota bisa dia memenuhi syarat kan? Itu sangat mungkin ya bahwa partai-partai di Solo mencalonkan. Tapi nggak ada gosip, belum ada. Maksudnya kursi gimana? Gosip bahwa Kaisang akan diajukan jadi wali kota Solo? Sejauh ini belum terdengar. Tetapi kan seperti Mas Pram juga datang last minute kan. Jadi kemungkinan itu ada? Sangat. Seperti Golkar di Banten juga last minute kan kemudian mendukung Airin. Nggak berhitung jam gitu setelah mereka. Ada gosip saya dengar katanya PKB akan mengusulkan Anies. Sangat mungkin itu juga terjadi. Di mana besok mungkin juga PKB akan menarik dukungan dari Kim lalu mendukung Anies sendiri dan dia bisa mendukung. Kemungkinan itu ada nggak? Ya bisa juga terjadi karena dia dengan Anies kan tidak ada masalah. Anies adalah mantan calon presiden yang mereka usung. Jadi segala kemungkinan terjadi besok. Semua ya? bisa terjadi sebelum jam 24. Jam 24. Ibu Titi apa analisa Ibu gimana? Ya, apa yang terjadi kira-kira besok? Kaisang, Anies, nasibnya gimana? ya, spektrum kita masih perhatiannya di Pulau Jawa. Kalau untuk di Jakarta, yang pasti potensi calon tambahan dari perseorangan. Walaupun perseorangannya ini kontroversinya juga banyak soal dugaan pencatutan dukungan dan lain sebagainya, dan kasusnya juga masih bergulir di Bawaslu. Tapi saya kira memang menarik putusan MK ini, ruang itu dibuka dan menghadirkan calon-calon yang partai itu pada dasarnya kalau dikasih peluang untuk mencalonkan kadernya, bisa ternyata. Tapi ntar dulu, saya baru teringat waktu itu, waktu demo kemarin, ada seorang wanita cantik ikut demo namanya Ibu Titi Anggraini, benar nggak? Ya kira-kira begitu. Ikut demo ya? Waduh. Ya tapi saya mau lanjut ya Bang ya. Contoh Jawa Timur. Jawa Timur itu menjadi salah satu yang patut kita pelototi. Selain tadi, kalau Jakarta ini memang kayaknya kehilangan magnetnya ya. Mohon maaf nih Mas Aryo, agak antitesis begitu. Di tengah konstelasi politik yang tajam selalu jadi barometer politik, mata kita semua ke Jakarta. Nampaknya untuk 2024, yang menarik itu justru Jateng, atau bahkan Jawa Timur dengan 3 pasangan calon yang semua calon gubernurnya adalah perempuan. Jadi saya kira ini baru pertama kali begitu. Jadi, menurut Ibu, Kopipa akan menang nggak lawan Ibu Risma di Jawa Timur? Dinamikanya bisa sangat kira-kira gimana analisamu? Ya saya tidak bisa memastikan sekarang karena saya bukan analis politik ya. Tapi dari 3 perempuan ini 3 perempuan semua terbaik. Kalau di Pilgub kita bisa punya 3 cagup perempuan, kenapa di Pilpres 2029 tidak bisa begitu? Makanya harus kasih peluang agar partai bisa mengusung kadernya. Ternyata ketika partai dikasih ruang untuk mengusung kader, bisa tampil perempuan. Hapuskan ambang batas pencalonan presiden. Maka insya Allah kader perempuan dari PDIP. Anda sedang gugat di MK? Betul. Saya sudah 2 kali sidang, makanya kalau sidang ini jalan, kader terbaik dari PDIP, Mbak Puan, bukan tidak mungkin 2029 bisa jadi capres. Nah ini yang artinya adalah kita selama ini terlalu lama membelenggu partai-partai dengan persyaratan. Dan sekarang Anda sudah diambang pintu. Insya Allah. Terima kasih. Bang Hotman, pertanyaannya kamu turun nggak waktu tanggal 22 itu? Bukan tuh pertanyaan, Bang Hotman turun nggak tanggal 22 itu? Saya nggak turun. Aku pengacara Prabowo. Jujur aja. Pak Aryo Seno, analisa saudara. Analisa saudara, kira-kira calon-calon PDI yang mana yang kira-kira bakal lolos sebagai pemenang? Kita yakin dan harus optimis bahwa semua ini masih sangat dinamis dan kita bahkan bisa berkompetisi dengan sehat dan harus menang
Di sebanyak-banyaknya daerah, target kita yang kita usung, yang kita pasang, setidaknya menang di 50% daerah yang kita majukan. Entah itu yang kita majukan kader atau yang kita mengusung. Anda yakin Pramono bisa ngalahkan RK? Saya yakin, hari Kenapa? ini saya masih yakin. Kenapa? Karena waktu 2 bulan itu dibilang singkat-singkat, dibilang lama juga lama. Kalau tiap hari kita ngobrol begini, Bang. Artinya masyarakat Jakarta ini mulai informasi. Kesempatan untuk melihat rekam jejak politik, kemampuan kedua orang ini, Pak Rano dan Pak Pram, ini masih sangat panjang. Jadi kesempatan kita untuk berkontestasi masih sangat terbuka di Jakarta. Saya melihatnya begini ya Bang, kalau model kerja Pram, sebagian di istana, sebagian di lapangan, jangan berharap banyak. Jangan berharap banyak dari Kenapa? pasangan ini. Karena kan pesannya Pak Jokowi ke Mas Pram itu adalah Anda sanggup nggak keliling di 12 titik di Jakarta setiap hari gitu. Mas Pram katanya menjawab, oh siap, bahkan lebih dari itu saya sanggup. Loh kalau dia di istana gimana kelilingnya? Jadi harus apa? Harus Saya pikir cuti. lebih bagus yang bersangkutan bukan lagi cuti, kan tinggal 1,5 bulan. Ya. Menyatakan diri untuk mundur dari jabatannya sebagai menteri, total untuk masuk ke Jakarta. Oke, Masuk, sekarang kita kalau tanya mungkin dulu masuk kepada gorong-gorong lagi macam-macam dan sebagainya gitu loh. yang mencalonkan RK. Anda yakin RK akan menang melawan Pramono? Kita sangat yakin ya. Kenapa? Dari jauh hari, bahkan ketika waktu itu kita simulasi melawan Anies sekalipun, melawan Ahok sekalipun, kami yakin. Kenapa? Karena masyarakat Jakarta tuh selalu membutuhkan sosok pemimpin yang fresh, yang baru, ya. Lepas dari beban di masa lalu. Kita kalau kemarin lawannya Anies maupun Ahok. Ditambah lagi sekarang yang dimajukan ya kita tidak meng-underestimate orang lain ya. Saya pikir waktunya terlalu singkat untuk mengejar elektabilitas RK yang sekarang ada di atas sendirian karena kan sepertinya menurut saya sih Mas Anies nggak akan maju ya. Ahok juga nggak akan maju. Kalau Anies maju, banyak orang mengatakan gini, RK bakal kalah. Enggak, itu gitu. Benar nggak Makanya yang saya bilang, Pak Hotman, saya ini di Jakarta 2 kali terlibat dalam tim ses yang memenangkan calon gubernur. Waktu Jokowi Ahok, saya tim ses. Waktu Anies dengan Sandiaga Uno, saya tim ses. Di saat itu kita mengalahkan orang yang surveinya lebih baik daripada kami. Oh begitu. Di 2 ini. Apa yang ada di di lapangan adalah masyarakat Jakarta itu terlalu kritis, sangat-sangat kritis terhadap pemimpin-pemimpinnya dan ekspektasi mereka tinggi sekali. Untuk DPR RI saja baru di tahun ini di dapil saya Jakarta Timur kita ada incumbent. Tadinya di 2 pemilu terakhir ya, bahkan mungkin 3 pemilu terakhir tidak ada satupun incumbent yang bisa melaju di DPR RI. Itu artinya apa? Masyarakat Jakarta itu betul-betul melototin kinerja para wakil-wakilnya. Kalau dianggap sedikit saja ada ekspektasi yang nggak terpenuhi, mereka akan mencari sosok yang baru. Tapi tolong dijawab tuntas. RK kalau melawan Pramono dibandingkan melawan Anies, analisa saudara lebih berat kalau melawan Anies. Benar nggak itu? Enggak juga ya. Kalau lawan Anies saya katakan tadi, di sini ada fenomena ya David versus Goliath itu di Jakarta ini, gitu loh. David versus Goliath. Ada jadi orang yang dianggap Goliath si Anies. Ya, bukan. Iya, artinya orang yang surveinya tinggi waktu belum itu dan quote and quote disebut incumbent ya, pernah berkuasa atau sedang berkuasa saat itu kalah gitu loh sama orang yang baru datang. Begitu ya. Kita lihat Pak Fauzi Bowo kalah ya kan ya, lalu Pak Ahok waktu itu kan kurang lebih kan incumbent kalah gitu. Ya. Jadi memang politik itu benar-benar artinya argumennya Bung Habib ini sangat tepat dipakai oleh PDI Perjuangan sekarang. Yaitu apa? Semuanya. Davidnya kita ya Bang. Davidnya mereka melawan partai yang sangat besar. Jadi menurut Anda ada kemungkinan calon dari PDIP itu adalah David lawan Goliath. Analisa itu konteksnya bukan itu Pak. Bos-bos, konteksnya rakyat Jakarta ini sangat kritis terhadap orang yang pernah memimpin di situ. Ya. Kalau Ridwan Kamil kan nggak pernah gitu. Tapi ingat bahwa yang mendukung Anies Baswedan di Jakarta itu adalah Gerindra, PKS yang sekarang bersabung dengan
mendukung Ridwan Kamil. Enggak, kita Jadi bicara kalau sosok. tokohnya mereka lihat bukan itu, tapi kan partainya itu yang berkuasa di Jakarta. Makanya 5 tahun di terakhir Jakarta ini, kita gitu, nggak kira-kira. hanya bicara partai, tapi juga bicara sosok, Pak. Pilkada juga demikian. Ya secara dua-duanya umum. pendatang. Iya. Pendatang baru. Jadi menurut Anda, analisa itu bisa membuat Pramono bisa jadi pemenang, begitu? Dengan sendirinya, kalau kita pakai analisa itu ya Pramono yang Analisa David lawan Goliat. bisa terjadi. Aduh, ketemu lagi di hot room lah. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.